Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insyaallah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara harapan terbesar seorang muslim dalam kehidupan ini adalah mendapatkan rezeki yang halal, berkah dan melimpah. Namun perlu kita pahami bersama bahwa rezeki itu bukan hanya sebatas harta, uang, atau kekayaan materi. Rezeki juga mencakup kesehatan, ketenangan batin, keluarga yang harmonis, anak-anak yang soleh, dan waktu yang bermanfaat. Semua itu adalah bentuk-bentuk rezeki dari Allah yang tak ternilai harganya. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 58 yang artinya, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah kemudian mereka terbunuh atau mati, sungguh Allah akan memberi rezeki yang baik kepada mereka, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Sahabat beriman, rezeki sejatinya adalah ketetapan dari Allah. Tapi itu tidak berarti kita cukup diam dan menunggu. Islam adalah agama amal, bukan hanya pengharapan. Maka antara ikhtiar lahiriah dan ikhtiar batiniah harus berjalan seiring. Upaya fisik mesti disertai doa, zikir, dan ketakwaan yang tulus. Dan berikut ini adalah amalan serta doa pelancar rezeki yang terbukti sangat dianjurkan dalam syariat Islam dan memberikan ketenangan hati yang mendalam. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar dan taubat. Istighfar adalah pembersih dosa dan pembuka pintu langit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Oleh karena itu, amalan yang perlu kita lakukan adalah bacalah istighfar minimal 100 kali setiap hari. Astaghfirullahaladzim. Dan secara medis, istighfar memberikan efek ketenangan jiwa, mengurangi stres, dan menstabilkan hormon kortisol penyebab kecemasan. Yang kedua adalah bersedekah dengan ikhlas. Sedekah adalah magnet rezeki. Rasulullah SAW bersabda,
harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Saba ayat 39, dan apa saja yang kamu infakkan maka Allah akan menggantinya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Amalan yang mesti kita lakukan, biasakan memberikan sedekah harian meskipun hanya Rp1.000, bahkan sekedar senyuman yang tulus itu juga merupakan sedekah. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa orang yang suka bersedekah lebih bahagia dan lebih sehat secara mental. Yang ketiga adalah menjaga silaturahmi. Silaturahmi memperpanjang umur dan memperluas rezeki. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan yang harus kita jaga untuk poin ini adalah jangan menunggu momen khusus. Cukup mulai dengan telepon, pesan singkat, atau kunjungan ringan kepada keluarga dan kerabat. Itu akan membuka banyak pintu kebaikan. Yang keempat adalah membaca surah Al-Waqiah setiap malam. Surat 1 ini disebut sebagai surat kekayaan oleh sebagian ulama. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa membaca surah Al-Waqiah setiap malam, maka ia tidak akan tertimpa kefakiran selamanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Oleh karena itu, bacalah surat Al-Waqiah, surat yang ke-56 setiap malam sebelum tidur. Tidak hanya pelancar rezeki, namun juga meningkatkan spiritualitas dan rasa tawakal. Lalu yang kelima, bertakwa dan bertawakal. Inilah fondasi semua amalan, yaitu takwa dan tawakal. Allah berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberi jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Untuk mendapatkan ini, maka kita harus memperkuat ibadah wajib kita, menghindari maksiat, dan setelah berusaha, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, selain amalan-amalan tadi yang kita lakukan, kita juga perlu memohon kepada Allah dengan doa-doa pelancar rezeki yang telah diajarkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang pertama, doa Nabi Sulaiman, Rabbi firli wa habli mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak patut dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Quran surat Shad ayat 35. Yang kedua adalah doanya Nabi Musa. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lancarkanlah lidahku agar mereka mengerti ucapanku. Quran surat Toha ayat 25 sampai 28. Lalu ada doa rezeki yang halal dan berkah. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu rezeki yang halal dan baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang Engkau terima.
Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, jangan pernah menyerah dalam ikhtiar dan doa. Rezeki Allah itu luas, terkadang tidak datang dari arah yang kita duga. Namun ketika kita menjemputnya dengan keimanan, ketakwaan dan amal soleh, maka rezeki itu akan datang membawa berkah, bukan hanya jumlah, tapi juga ketenangan jiwa kita. Mulailah hari ini dengan beristighfar, bersedekah, bersilaturahmi, membaca Al-Waqiah dan bertakwa kepada Allah. Semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, melapangkan rezeki kita, dan jadikan kita hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.